لنبغة التعيين يا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wa khatim lima sabaqa wa nasir al-haq bil-haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Waya adalah hadirun rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Hanya itu yang patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita masih ditakdirkan oleh Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi rahmat hidayah serta nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam rangka sholatul ini, dalam rangka belajar bersama-sama untuk memahami, menambah keilmuan sebagai bekal kita untuk menyempurnakan, memperbaiki bentuk segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma la yatimmu bihi wa illa bi fadlih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mugi-mugi atas wasilah, atas pembacaan sholawat Nabi yang telah dibuka dengan bersama-sama remaja dan alawati, semoga kita bagian dari diakui umat beliau yang berhak dan layak mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Lumeker dumateng kula saha panjenengan sehingga mugi-mugi manfaat dunia wa akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslim. Mencari ilmu itu secara hukum bagi umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, itu hukumnya wajib. Kewajiban di sini adalah fardu ain.
Jadi kewajiban secara individu. Nah ini sebagai landasan kita. Kalau memang ilmu itu adalah mencari ilmu, jadi mencari ilmu, pekerjaannya mencari yang dicari itu kan sasarannya ilmu itu hukumnya apa? Maka kita harus berupaya, harus berusaha untuk mendapatkan ilmu dengan berbagai macam cara. Bisa jadi kita hadir di majelis ilmu, bisa juga kita dengan berjalan-jalan kita bisa mengambil sebuah ibarat, mengambil sebuah hikmah dari kejadian-kejadian yang terjadi. Itu juga termasuk kategori mencari ilmu. Di samping itu kewajiban status. Jadi yang terpenting status talibul ilmi, status daripada orang-orang yang belajar itu statusnya sama dengan halnya syurga, dengan sama halnya dengan orang-orang yang berjuang di dalam Allah Subhanahu wa taala ini kalimat. Karena ilmu ini adalah termasuk bagian penting untuk mengawal daripada hukum-hukum Allah. Ya. Makanya al-ilmu hayatul iman, al-ilmu hayatul Islam wa imatul iman. Al-ilmu hayatul Islam wa imatul iman. Ilmu itu sebagai unsur atau sendi-sendi kehidupan agama Islam. Jadi Islam ini agama Allah yang mana harus dikawal dengan ilmu. Sekali seseorang itu dalam menjalankan keislamannya tidak dikawal dengan ilmu, maka apa yang dilakukan itu adalah sia-sia. Termasuk wa'inadul iman sebagai dasar daripada sendi tegak atau sebagai tiang daripada ini. Sampean percaya, katakan begini. Sampean percaya bahwasannya Allah itu sebagai Tuhan yang mana patut kita sembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dipercaya. Maka kepercayaan ini adalah bentuk daripada keimanan. Lah apakah keimanan itu, kepercayaan itu bisa dipertanggungjawabkan atau bisa tegak keimanan itu bisa dipertahankan? Kalau tidak saya, makanya keimanan atau kepercayaan yang taklid, yang hanya mengikut-ikut saja tanpa harus didasari dengan ilmu, itu sah-sah saja. Tetapi masih terkena kewajiban untuk mengembangkan, untuk menantangkan keimanan itu dengan ilmu, sehingga nanti orang itu bisa mencapai keimanan, termasuk statusnya adalah ilmu yang. Jadi keyakinan yang didasari dengan ilmu. Jadi begini. Sampai tak kayak kabar contohnya sebuah ilustrasi. Sama tak kayak kabar. Kan mau awan ono tabrakan anggone gak polis, bukan dari polis. Sampai percaya karena siapa yang memberi kabar?
Sama percaya dengan saya. Oke. Berdasarkan tidak ada upaya untuk datang ke sana untuk membuktikan apakah benar kabar yang saya sampaikan ataukah itu hanya sekedar atau kabar-kabar. Tapi cukup sampai sudah menerima karena sangat percaya dengan orang yang memberikan kabar. Tapi masih punya kewajiban sampai untuk membenarkan apakah yang saya sampaikan itu benar atau tidak. Maka diperlukan untuk datang ke tempat lokasi, dicari buktinya. Oh ternyata di situ ada bekas daripada pecahan kaca atau pecahan daripada fiber. Oh berarti benar dengan akhirnya kita mau pecahan. Nah ini sehingga memantapkan daripada kepercayaan kita, keyakinan gitu. Jadi dasar penting makanya thalathul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi mencari itu mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi orang Islam baik laki-laki maupun wanita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kenapa perlu saya sampaikan bahwasanya dasar kita ini harus karena tingkatan dalam beribadah, tingkatan dalam beramal itu tingkatan yang pertama dan tingkatan yang paling mendasar itu adalah bab ilmu. Anda tidak akan bisa melakukan satu perbuatan kalau Anda tidak mengerti. Mana bisa dikatakan Anda ini beribadah kalau Anda tidak mengerti apa yang Anda lakukan? Apa bisa dikatakan Anda melakukan amal kebaikan kalau Anda tidak mengerti apa yang Anda sekarang lakukan? Makanya penting. Nah, ilmu itu nanti juga hubungan dengan nama. Makanya sampai-sampai Gusti Allah mengajari Nabi Adam tentang nama-nama. Ini akhirnya Nabi Adam itu ya karena malaikat itu sebagian malaikat sing istilahnya malaikat sing biasa, malaikat sing liar. Itu nanti protes Allah tentang Allah menjadikan manusia. Ternyata tidak teman, nyanda awakmu orang percaya menungso ini termasuk dari lokal ini. Ayo dites. Dan sebelum Allah mengetes antara malaikat dengan Nabi Adam, Allah sudah mengajari dari ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Jadi Allah mengajarkan terhadap Nabi Adam ini nama-nama semacam-macam pokoknya. Karena ini nama itu adalah sebagai landasan itu untuk nama ini sebagai landasan untuk hasilnya penanggung api, hasilnya elek ini tergantung Anda mencikapi mensifati daripada nama. Makanya begini, betul begini. Katakan begini, Anda mengenal seseorang, katakan contohnya Zaid. Nama Zaid ini orang-orang mensifati Zaid itu orang yang ganteng, orang yang begini bla 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 bla. Sampai nggak tahu, tapi Zaid ini sudah disifati orang begini dengan macam-macam sifat. Sangat tahu Pak, sehingga sampai dihadapkan pada orang yang sesuai dengan sifat-sifat itu pasti Anda mengatakan ini Zaid. Coba ini, Anda sejak kecil itu diberitahu oleh orang tua sampean bahwasannya ini jenenge sendok. Nah, sendok itu diantara fungsinya kanggo makan atau kanggo. Kira-kira nanti sampai tidak mengenal sendok dan tidak
mengenal sifat. Sampai ketika ngomongkan kuno, dukun saya enggak sampai keliru sewur, ya keliru sewur. Nah, kira-kira cocok gak sih bagaimana? Tidak cocok. Makanya ini penting sekali. Jadi asma, nama, ilmu itu saling dekat. Maka semakin orang itu banyak mengenal daripada nama-nama dan mengerti daripada definisinya, maka semakin orang itu semakin bijak dan orang itu semakin akan mendapatkan satu kebenaran. Makanya kenapa kita harus mencari ilmu, kita harus mencari ilmu. Jadi orang ngomong apa arti sebuah nama. Wah itu sekali kita menamakan kita ini salah, maka itu juga salah. Nah, sampai-sampai nantono Allah walil asma'i fadlillah. Walil asma'i fadlillah. Jadi kamu asma-asmaku, nama-namaku, maka berdoalah. Jawab gini. Allah mensifati dirinya, ya termasuk wallahu la ilaha illa huwa. Dialah Allah, ya waladi la ilaha, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wal hayyul qayyum, dia yang qayyum, yang hidup dan yang tetap. Ini contoh kecil. Dari sebenarnya Gusti Allah itu adalah Tuhan yang hidup, yang tegak. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada serupa bagi Allah. Lah kalau ana Allah nyifati pangerane iku nang kono dengan satu pemikiran atau pangeran bentuk seperti ini. Berupa patung begini bla 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 bla. Dia mengatakan itu Tuhan. Iya. Sehingga anak guru dia akhirnya kan nomor sesat, salah. Makanya kan la ilaha, tidak ada Tuhan illa Allah, kecuali dia Allah yang huwal hayyul qayyum, ya wahdahu la syarika lahu. Nah ini penting sekali. Makanya ilmu ini sebagai al ilmu bila amalin kasyajari, al amalu bila al ilmu bila amalin kasyajari bila tanroh. Ilmu yang tidak diamalkan seperti halnya pohon yang tidak berbuah. Jadi si mending ono pohon ini mati kamu, tentu disi manfaat. Bisa saya yuk bisa segawe kayu. Tapi nak kapane al amalu bila ilmu dia mati tak. Dan kapane amal tidak didasari dengan ilmu maka ditolak. Kenapa? Karena tidak mengerti apa itu. Hadirin hadirat Rabbi. Nah itu penting. Ruya an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sampai ini penting sekali landasan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah wa innal alima yastaghfir lahu min fis samawati wa man fil ardi hatta hidanil bahra innal ulama'a warasatul anbiya. Nah, artinya ini, saudara, man salaka torikon ilal ini, barang siapa yang mengambil, yang berjalan, utawa nangkulu memborong, jadi melaku, utawa nangkulu ya wis dia tak melaku, kalau melaku, ya pokoknya salah itu artinya posisi ya mengembara utawa nangkono berjalan, pokoknya mengembara. Barang siapa yang mengembara
jalan. Jadi lewat jalan melalui jalan. Tujuan ilal ilmu mengarah pada ilmu. Jadi sama katakan begini. Aku melakukan nanggone kantor masjid. Jadi berarti aku ini masyarakat dari Kota dilanjutkan. Maka saya ini berjalan. Nah, berjalan dalam berjalan ini kan uang nggak harus dalam kurung melayani, tapi kan bisa jadi dia sambil waspada melihat kanan kiri di depan atas dan sebagainya. Tapi tujuannya jelas, dilatih. Maka Allah memberikan satu jawaban. Salah Allah bihi tariqan belajar. Ini insya ini sawab bukan tapi sahalallah. Man salah tariqan belajar ini sahalallah bihi tariqan belajar. Barang siapa yang berjalan karena untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan jalannya ke surga. Jadi jangan khawatir. Sampean sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad ini harus karena nangkuru tujuan akhir kita, kehidupan akhir kita itu hanya ada dua pilihan. Apakah surga, apakah neraka. Nek surga itu disifati gambarannya enak, kalau jelas. Nek nangkuru neraka disifati gambarannya hanyalah satu kesakitan, suatu penyiksaan, tidak ada kaitan sama sekali. Nah kalau sampean itu sudah memilih, aku ini nangkuru kepingin oleh enak, benar suara, maka gampang. Jadi adalah masyarakat tariqan ilal ilmi sahalallahu tariqan ilal ilmi. Maka Allah akan memudahkan jalan ke surga. Jadi wong kategori Allah memudahkan jalan ke surga, berarti kan jalan nanggone neraka itu luwih aneh. Lah itu hubungannya karo tarik ditarik mana itu adalah L. Ditarik mana adalah L. Apa sih L? Hah? Ilmu nur, ya, ilmu itu cahaya. Banur wilayah dikasih, maka cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bersih. Termasuk ilmu itu adalah mengetahui dengan sebenarnya. Itu jenenge mengetahui dengan sebenarnya. Itu jenenge sehingga orang yang mempunyai ilmu, indikasinya untuk salah itu indikasinya agak hadirin hadirat rahimahullah. Wa innal alima yastaghfiru lahu man sama wa man fil ardi hatta idani fil bahri. Orang yang mengerti, orang yang mempunyai ilmu, maka makhluk Allah yang ada di udara, makhluk Allah yang ada di darat, makhluk Allah ada di lautan, semuanya itu memohonkan ampun pada orang yang namanya. Jadi jangan khawatir, Ustaz. Pokoknya nek kapane nangkun duwe maksud tujuan hidup ini adalah mencari ilmu. Kemanapun kita berjalan, maka
rahmat Allah, pengampunan Allah ini akan selalu mengikuti kita. Kenapa? Karena makhluk-makhluk Allah yang ada di lautan, yang ada di cakrawala jagat raya ini semua memohonkan ampun. Sehingga penting sekali begini. Wong iku nek duwe niatan urip iki, nek urip iki duwe niatan toleh, maka dia melakukan apapun dari bentuk amal. Kalau memang nanti itu benar akan diberi pahala, bisa dilipat gandakan. Kalau nanti kesalahan, ada kesalahan, maka masih diampuni oleh Allah. Jadi enak, kalau orang itu enak, benar. Nanti dia nang kono itu akan selalu mendapatkan pertolongan Allah. Tapi dasarnya memang kita hidup ini juga harus selalu punya niatan mencari ilmu. Makanya sampai ada Nabi tinggal dulu, kul Rabbi zidni ilman. Katakan Muhammad, Rabbi dulu, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, sabarlah saya. Jadi kan Nabi Muhammad itu memang diberi Allah dari setiap Allah, diberi Allah semua dari tiap-tiap ilmu, macam-macam ilmu apa yang kita kan Nabi Muhammad. Makanya sehingga karena Allah memberikan kajian Nabi Muhammad, ya Rabbi zidni ilman, maka Allah tidak memerintahkan seseorang menambah selain ilmu. Jadi sampai umpamanya berdua bodoh, dua ngambut gawe akhirnya nanggung oleh ini jangan. Allah tidak memerintahkan itu, tapi dikatakan ilmu. Karena ilmu itu sifat Allah. Sehingga akhirnya nanggung kita terus mencari ilmu. Mana Rabbi zidni ilman. Ya Allah, sabarlah. Gak cukup wis aku nang kono ngaji nang kono wis khatam Quran, malah kono wis pokoke aku wis mari ngaji nang kono durus fikih juz 1. Wis ngaji akhiratul banan juz 1 kae wis cukup aku jalan di mana. Ini sama halnya dengan nang kono sudah memutus. Jadi mulai nang kono sudah memutus daripada ilmu. Makanya karena Nabi kan menyampaikan utlubil ilmu minal mahdi ilal mahdi, carilah ilmu dari awal kamu masih ada di gendongan, sudah ada di momongan, di gendongan, ilalah sampai kamu batas akhirnya, sampai kamu meninggal, sampai kamu berada di ruang lain. Sehingga dari perintah untuk mendapatkan ilmu, mencari ilmu ini tidak mengenal batas waktu, tidak mengenal batas usia, tidak mengenal batas keadaan. Wis kondisi apa ae tetep langgur oleh. Ini. Ayo kita mulai diri kita, ayo kita. Ternyata nangono hidup ini harus kita niat toleran. Jadi kok masih kita akan katakan ada satu kejadian, ada satu masalah. Kalau kita niat oleh ilmu, maka kita akan mendapatkan ilmu dari. Contoh
gurung tahu baulah, gurung tahu ya wis istilahnya nang kono itu kita. Malu mau pakaian kotor, iki nek hati ubah enggak otomatis enggak pakai. Akhirnya nang kono ubah. Lah ubah iki kan nang kono hangat secara iki opo. Lah ternyata akhirnya ubah bareng koncone sing setia. Sing wis nang kono delok, oh ngene ya carane ubah. Malah kono kok ternyata salah. Akhirnya kan kandhane kalau ngono gak suci, ngene lho suci. Nah, dari contoh kejadian itu kita bisa ternyata ini juga kita dapat asalnya nang kono gariso, utawa nang kono ubah kita tidak ngerti kesucian, akhirnya didudukno kanca-kancane. Jadi tidak harus uang, tidak harus orang percaya. Tidak harus orang bermutu ya tak amat terus nakul dibawa kita butuh bawa pulpen itu tidak harus tidak harus pokoknya kondisi yang pada akhirnya itu yang menentukan di mana kita harus bisa mengambil ya. Wis tak pokoke sampean nek wis pokoke dalam hati kita niatan duwe sejon duwe cita-cita dimanapun kondisi apapun kapanpun saya harus mendapatkan ilmu. Lah ilmu itu bukan hanya ditolehi tumpuk tok tekek nanggone budak simpen tok tanpa diamat. Ya tidak. Makanya sampai Imam Ghazali ya, Imam Ghazali memberikan satu konsep wong sing paling apik istilahnya di dalam mencari ilmu itu niatnya apa. Padahal di dalam secara umum wong toleh ilmu itu niatnya itu nangkono secara umum itu dibagi menjadi dua. Siji niatnya ya, niat toleh ilmu itu sing hubungannya karo dunia, maka itu dikatakan niat yang salah. Yang kedua, niat toleh ilmu yang berhubungan dengan akhirat itu niatnya benar. Paham itu? Sampai toleh ilmu niatnya katakan aku tak sebenarnya gue ben aku tadi tidak oleh dai yang terkenal internasional. Itu benar. Nek kapan sampai niat nang kono kanggo akhirat, aku oleh oleh rezeki Gusti Allah. Aku tak oleh beribadah benar dan sama dosa. Ini masih penting, karena itu hubungan dengan akhirat. Tujuan kita adalah akhirat. Wal akhiratu khairum wa abqa. Imam Ghazali di situ memberikan satu konsep dalam niat mencari ilmu dengan kono iso aku tahu yo katut dunyoe yo katut akhirate mongko niate ilmu adalah untuk diamalkan, untuk dilakukan. Jadi oleh ilmu ini bukan oleh ilmu ditumpuk kayak budak lemari ke kunci. Kode kalau ini sampean ya, sampean ngaji. Atau nanggone majelis ngaji, terjemah, maca, maknani, murid tekek, buku ditutup, kita ditutup, wis gak tahu dibuka, gak tahu disinaoni, terus ngajine rame dhewe, gak ngereka, gak paham, malah ngono ditutup, gak tahu dibuka. Kira-kira setahun. Ya, kira-kira sampai itu sama semua. Tapi sampai nang kono, aku toleh ilmu guna untuk saya lakukan. Sehingga akhirnya sampai sama ilmu sampai bisa menyimak, mengambil dari ilmu itu, sehingga ada upaya untuk melakukan, ada upaya untuk menjalankan. Sehingga kedepannya itu kan tambah.
Jadi ini sederhana sekali. Dan yang terakhir, ini mungkin buat foto kita dan buat angan-angan kita dan buat kawasan kita. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa Allahi wa man walahu alimah wa muta'allim. Ini sama. Ad-dunya mal'unatun. Apa sih dunia itu? Dunia itu termasuk dunia. Dunia ini ya sampai oleh dengan dunia. Ya sampai berarti kita kan di awal nanggone bumi. Ini kan masuk dunia. Orang dilahirkan di dunia, berarti isi jenis dunia itu bumi antara bumi dan langit. Karena kuasa orang dari bumi itu adalah bumi. Di situ makna ngatur terlaknat. Terlaknat itu, laknat itu. Jadi begini, yang dinamakan laknat, ya, itu ba'idun anir rahmatillah. Jadi yang dinamakan laknat itu jauh dari rahmat Allah. Sama baik. Laknat itu jauh dari rahmat Allah. La ad-dunya mal'unatun. Dunia itu terlaknat. Karena ad-dunya la'ibun wa dunia itu hanya permainan, hanya satu lahan, kesenangan yang tidak punya tujuan, kesenangan yang tidak punya batas detik. Makanya dunia itu terlaknat atau nomor rahmat Allah. Mar'unatun mafiyah. Dan apa yang ada di dunia, mulai fasilitas kehidupan apapun, ini sampai duit, sampai duit apa, sampai duit tubuh, sampai duit rumah, sampai duit kendaraan, mafiyah. Opo wae sing ana dunya iku mar'unatun. Itu nomor rahmat Allah. Bila dikrokohi kecuali mengingat Allah. Jadi orang yang mengingat Allah, dia termasuk tidak terlaknat. Dia termasuk dalam naungan rahmat dan maghfirah Allah. Wa ma walahu, dan apa saja yang dijadikan sarana mengingat Allah. Contoh, sampai punya pakaian, sampai buat untuk sholat. Maka pakaian sampai ini yang tidak terlaknat dan pakaian sampai ini yang menjadi saksi bahwasanya ini adalah harta sampai yang bisa abadi. Sing rupane nang kono pakaian ini digawe sujud nang Gusti Allah. Maka pakaian ini termasuk mendapatkan rahmat Allah. Karena sebagai syarat dua kendaraan, tiga sarana untuk mengangkut. Dan yang terpenting adalah aliman, orang-orang yang mengajarkan ilmu. Orang-orang yang mengajarkan ilmu yang diridhoi Allah, ilmu yang menggantarkan pada keridhaan Allah. Jadi nggak semua ilmu itu mendapatkan ridha Allah. Tidak semua ilmu mendapatkan ridha Allah. Mungkin ilmu itu baik. Anda mengatakan ilmu baik, tapi terkadang baik itu tidak mendapatkan ridha Allah. Tidak semua kebaikan mendapatkan ridha Allah. Nah, ini secara. Makanya termasuk ilmu, orang-orang yang mempunyai ilmu yang diridhai Allah, wa muta'alliman, dan orang-orang yang belajar. Nah, status pelajar, status santri, status murid ini kategori orang-orang yang mendapatkan rahmat dan mendapatkan pengampunan Allah. Ini yang mendapatkan rahmat. Sehingga nanti orang-orang menjadi seorang pelajar, menjadi seorang santri, statusnya itu luar biasa.
berikat tinggi. Gak artinya nangkut kendaraan, gak artinya nangkut fasilitas. Kalau tidak enggak ahli. Kenapa? Karena nanti bisa menjadi laknat dan laknat. Hadirin hadirat rahimahullah. Jadi secara kesimpulan, ayo ilmu ini benar-benar kita lestarikan, kita jaga untuk mengawal kehidupan kita, mengawal keimanan kita, mengawal amalnya kita. Ya. Dan kita juga yang terakhir adalah memohon kepada Allah agar selalu diberi ilmu yang bermanfaat. Manfaat dunia, manfaat akhirat, termasuk juga barokah ilmu barokah dunia, barokah akhirat. Nah, manfaat itu apa? Manfaat itu adalah berguna. Manfaat itu berguna. Lalu barokah itu dia ada khair, tambah api. Itu kesimpulannya. Ya. Jadi mungkin niatan kita di masjid ini mencari ilmu itu mendapatkan berkah dan barokah Allah. Semoga kita selalu mendapatkan ya selalu sehat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah. Amin. Karena Allah Ta'ala berdiri hamsika ada alimna bimalikna fa'na ya Rabbi bima'alana wanfa'na ya Rabbi bima'alana wanfa'na ya Rabbi bima'alana waj'al a'mala khalsatan waj'al lari Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Amin. Baca surat Al-Fatihah sampai dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.